penelitian terbaru mengatakan bahwa ternyata dampak dari cyberbullying ini juga sangat besar pengaruhnya sama walaupun yang tidak cyber atau tidak yang online gitu, yang offline langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikes, dimanapun kalian berada, saya Nadifa Kuswalihah, senang sekali bisa menyapa kalian dalam program Sikes. Sobat Sikes, di era digital seperti sekarang ini, Gen Z bisa dibilang generasi yang sangat aktif di media sosial. Tapi juga rentan sekali terkena dampak negatifnya. Salah satunya adalah cyberbullying. Mulai dari komentar jahat, body shaming, lalu juga penyebaran foto tanpa izin. Semua itu bisa berdampak terhadap korban. Jadi kita di sini akan membahas seputar cyberbullying. Nah, di episode kali ini, episode yang sangat spesial sekali dengan tema Gen Z melawan cyberbullying dan jaga mental health. Kita akan membahas terkait dampak, tips, dan juga mental health yang lagi ramai. Bersama saya di sini sudah hadir narasumber yang luar biasa, Ibu Sofi Nirwani, MPSI Psikolog, yang siap untuk memberikan pandangan dan juga solusi untuk kita semua. Halo Ibu, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga ya Ibu. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi kali ini Ibu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying dan mengapa Gen Z itu menjadi generasi atau kelompok yang sering sekali terkena dampaknya? Baik, ya Mbak Ipa. Saya bantu jawab ya. Jadi cyberbullying ini sendiri adalah tindakan perundungan dan juga kekerasan melalui media digital seperti apa nih banyak ya, teks pesan, kemudian dari media sosial atau dari platform lainnya. Nah, biasanya memang seperti yang Mbak Iva sampaikan nih, isunya apa saja? Bisa mental jahat, kemudian bisa dengan apa nih, eee, memberikan informasi-informasi yang tidak benar, ya. Kemudian bisa sampai dengan pelecehan juga bisa, dan menyebarkan informasi-informasi tadi ya, sampai dengan memberikan apa nih, eee, misalnya foto atau hal-hal lain tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang lain, seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri nih Bu ya, banyak sekali kasus cyberbullying yang berdampak serius pada mental korban, mulai dari cemas, kemudian stres, dan juga depresi. Nah, boleh dijelaskan mungkin Ibu seberapa besar sebenarnya pengaruh cyberbullying ini terhadap kesehatan mental? Iya, jadi pengaruh cyberbullying ini sangat besar sekali ya pengaruhnya buat kesehatan mental. Karena apa? Banyak sekali dampaknya, seperti itu. Dampaknya apa? Secara emosional, secara fisik, ataupun secara perilaku. Bisa menyebabkan sampai seorang seperti stres, misalnya gitu ya, kecemasan, sampai dengan sampai dengan depresi, dan sampai melukai diri atau sampai dengan suicide atau bunuh diri, seperti itu. Itu dampaknya karena penelitian penelitian ini mengatakan penelitian terbaru mengatakan bahwa ternyata dampak dari cyberbullying ini juga sangat besar pengaruhnya hampir sama dengan walaupun yang tidak cyber atau tidak yang, online begitu, yang offline langsung suara ya, Bu, ya. Itu juga besar sekali dampaknya di cyber itu nih. Baik Bu, kadang pelaku ini tidak sadar ya Bu kalau perkataannya itu bisa melukai orang lain. Nah, menurut Bu Sofi sendiri nih, apa sih biasanya yang mendorong seseorang itu melakukan bullying secara daring, dan apakah mereka itu hanya ingin merasa keren, kemudian frustasi, atau hanya ikut-ikutan saja? Iya, memang anak-anak Gen Z ya, Gen Z itu kenapa dia melakukan cyberbullying itu karena mereka sering terpapar media digital dan informasi-informasi yang ada di media sosial, sehingga ada kondisi-kondisi di mana mereka itu seperti terpengaruh, gitu ya. Apa saja kondisi-kondisi dukungan sosial, kondisi lingkungan sosial, kondisi tekanan sosial, dan juga dinamika dari media digital itu sendiri, seperti itu. Maksudnya bagaimana?
adanya kondisi-kondisi atau pola hubungan keluarga yang mungkin mereka tidak dapatkan sebelumnya di rumah, sehingga mereka mencarinya di media digital. Mereka lebih senang berada di media digital, sehingga mereka rentan. Kenapa mereka bisa menjadi rentan? Karena tidak ada peran atau contoh di rumah bagaimana dia bisa menghadapi media di digital. Sehingga apa? Rentan bisa menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Kemudian bagaimana dengan tuntutan sosial? Tuntutan sosial mereka Gen Z sini adalah misalnya temannya mengharuskan mereka untuk juga berperilaku sama. Aku bisa membuat meme nih misalnya gitu ya, atau lelucon atau apa ini istilahnya? eh Hiburan-hiburan tapi sifatnya menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain sehingga kamu mau ikut kelompok saya harus bisa nih seperti itu. Nah, jadi kamu akan kelihatan keren, kamu akan bisa masuk di kelompok itu kalau kamu bisa juga melakukan hal yang sama, Mas. Nah, jadi seperti itu dan juga ada dinamika dari media sosial itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Media sosial itu kan atau media digital itu sangat besar, pesat sekali ya perubahannya sehingga banyak sekali informasi-informasi yang datang dan itu membuat Gen Z itu kurang mampu untuk memfilter mana yang bisa diambil dan mana yang sebenarnya tidak usah diambil, seperti itu. Oke, jadi memang lingkungan sangat berpengaruh sekali ya, Bu. Jadi, orang-orang yang melakukan, cyberbullying itu biasanya dia mencari validasi atau validitas di, eee, lingkungan. Betul, seperti itu ya, Bu. Nah, selanjutnya kalau dari sisi korban sendiri nih, Bu, ya, bagaimana tanda-tanda seseorang itu terkena dampak dari cyberbullying dan apa yang harus kita lakukan sebagai teman untuk membantu mereka? Iya, jadi tanda-tanda kalau kita itu sudah atau teman sudah menjadi korban dari cyberbullying biasanya yang bisa kita lihat adalah emosinya. Anak yang biasa ceria, anak yang biasa happy atau mau bergabung dengan kita itu biasanya muncul awal tuh emosinya. Jadi menjadi pendiam ya atau marah, tiba-tiba marah atau karena emosinya tidak stabil. Nah, itu tanda pertama. Kemudian yang lainnya mulai menghindar atau mulai tidak tutup diri seperti itu. Jadi tidak mau bergabung dengan temannya, tidak mau terbuka dengan temannya, seperti itu ya. Dan yang ketiga biasanya eee, kurang ada interaksi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan bagaimana kita menghadapi mereka yang menjadi korban bullying. Nah, kita bisa menerima mereka tanpa harus menjustifikasi ya, menerima tanpa harus menghakimi. Seperti itu. Ya udah dengarkan aja keluhannya, biasanya gitu ya. Dengarkan saja keluhannya, apa yang jadi masalahnya. Nah, kita bisa terima dulu nih, gitu ya. Nggak usah bilang, kamu sih seringannya main HP terus, kamu sih nonstop, misalnya gitu. Enggak, jangan seperti itu ya. Tapi terima dulu keluhannya apa. Nah, kemudian kita bisa lakukan atau berikan aksi nyata. Aksi nyata apa yang bisa saya bantu nih, misalnya gitu. Apa yang kemudian bisa saya eh, lakukan untuk kamu misalnya gitu. Nah, itu aksi nyata. Yang ketiga, kalau misalnya memang kita tidak bisa atau belum mampu untuk membantu si korban, bolehlah korban ini diberikan saran untuk segera melakukan pemeriksaan atau pendampingan atau konsultasi kepada profesional seperti psikolog, psikiater, atau pihak yang berwajib. Oke, jadi kita bisa pendekatan terlebih dahulu ya, Bu, ya. Nanti kemudian jika dia atau korban merasa kurang, nanti kita bisa untuk mensarankan, korban ke psikiater, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, Bu Sofi, kita tahu sendiri bahwa Gen Z itu melek sekali terhadap teknologi dan bahkan hidupnya itu tidak jauh dari media sosial. Tapi di sisi lain mereka juga terjebak, perbandingan sosial sehingga membuat mereka itu overthinking. Menurut Bu Sofi sendiri nih, apa peran self awareness dan mental health literasi dalam mencegah cyberbullying? Iya. Oh, jadi gini, self awareness dengan mental health literasi ini besar sekali ya. Maksudnya untuk apa istilahnya, membantu kita. Jadi kalau self awareness sendiri ini merupakan kesadaran diri. Jadi maksudnya di sini adalah sebelum kita melakukan tindakan, maka kita harus sadar diri dulu nih, baik si pelaku ataupun korban, ya. Maksudnya kesadaran diri di sini adalah sebelum kita bertindak, kita pikirkan dulu, kita rasakan dan bagaimana dampak
perilaku dari apa yang kita lakukan itu. Kalau dari pelaku mungkin sebelum kita bertindak, kita berpikir dulu nih, kayaknya apa yang aku omongkan membuat dia sakit hati nggak ya, gitu, ya. Kemudian kalau dari sisi korban, sebelum dia reaktif atau sebelum dia, apa istilahnya, tertutup nih, maksudnya tidak mau terbuka atas masalah yang sedang dia dapatkan, self awareness, jadi korban ngerasa, "Kayaknya aku sedang tidak baik-baik saja deh," gitu. "Kayaknya aku tidak bisa berpikir dengan baik deh," gitu. Jadi segera, lakukan self awareness dan segera mencari pertolongan, nah itu. Nah, hubungannya dengan mental health literasi itu apa? Itu bisa membantu kita atau orang lain untuk apa? Mendapatkan informasi, mendapatkan tambahan wawasan mengenai kaitannya dengan mental health itu sendiri. Karena apa? Nyatanya sekarang ini orang-orang itu masih menormalisasi. Misalnya, ejekan kamu gendut nih, kamu pendek banget, kamu hitam. Itu kan hal ejekan biasa gitu loh. Tetapi apa yang kita anggap biasa ini belum tentu biasa buat orang lain. Nah, sehingga hal-hal itu yang perlu kita apa nih Kak, kaji dalam literasi itu. Maksudnya adalah, oh ternyata sekarang ada loh namanya cyberbullying gitu, ada namanya bullying misalnya gitu. Maka kita harus tahu nih ya, kita harus tahu bahwa, apa sih itu dan apa dampaknya kalau saya berperilaku seperti itu. Jadi mental health literasi itu juga sangat membantu dalam proses, apa nih, di self awareness. Oke, sangat menarik sekali penjelasan dari Ibu ya. Nah, mungkin selanjutnya, apa saja tips praktis untuk anak muda nih, Bu, agar tidak mudah terpancing emosi, jadi tidak jadi pelaku maupun korban dari cyberbullying? Ya, tipsnya ya untuk anak muda, untuk Gen Z, mungkin yang pelaku nih, coba, apa nih istilahnya, tahan dulu sebelum berkomentar, sebelum memberikan saran atau sebelum bereaksi, tahan dulu. Berikan jeda, berikan jeda untuk bisa berpikir dulu. Jadi gunakan proses pikir, tidak langsung yang reaktif gitu ya. Berikan jeda. Kemudian kedua, belajar untuk empati. Ya, untuk yang pelaku nih, belajar untuk empati dalam artian berpikir, kan tadi kita udah beri jeda, berpikir kalau aku ngomong gini nanti menyakiti nggak ya? Seperti itu. Yang ketiga, belajar untuk tidak mencari validasi dari orang lain ya. Validasi dalam artian, kok aku ikut ejek-ejek ah biar aku dibilangin keren. Enggak, jangan ya. Jadi kamu tidak perlu mencari validasi dari orang lain. Nah, bagaimana dengan korban? Nah, kalau korban itu sendiri ya, sama ya berikan jeda, tapi di sini dalam artian adalah coba untuk bisa lebih, merasakan seperti itu, lebih ke apa istilahnya, memahami kondisi tubuh, kondisi diri kalau sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, misalnya gitu ya. Sehingga kamu tidak terus terjerumus di dalam lingkaran cyberbullying itu, gitu ya. Kemudian tipsnya lagi agar tidak menjadi korban, belajar untuk speak up, seperti itu. Belajar untuk mengutarakan, menyampaikan apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu rasakan. Kemudian yang ketiga adalah, eee kurangin untuk bermain gadget atau, apa istilahnya, mengurangi waktu menggunakan media, digital, seperti itu. Karena kamu harus paham, ketika kondisi tubuhmu sedang tidak baik-baik saja, maka ketika kamu melihat media digital, itu akan memperparah kondisimu. Sehingga kamu bisa memahami kondisi tubuhmu bahwa, "Aku sedang tidak baik-baik saja, maka aku tidak usah melihat media digital dulu," gitu. Nah, jadi lebih self awareness ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk pelaku, sisi pelaku ini mungkin kita harus bisa, menahan diri ya Bu, agar kita tidak menjadi pelaku dari cyberbullying sendiri. Kalau untuk korban kita harus speak apa yang kita rasakan, agar kita tidak menjadi korban secara terus-menerus dan kita kalau bisa harus, keluar dari lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin ada tips lagi sederhana dari Bu Sofi untuk menjaga keseimbangan mental digital yang di era digital yang sangat darjadar ini. Iya, apa ya, itu tadi, penggunaan media digital itu yang dibatasi ya.
Jadi misalnya kita berikan jeda dulu, berikan jeda dalam artian coba deh kalau Mbak Iva lihat kalau handphone, dikit-dikit lihat handphone, dikit-dikit lihat handphone, ada notif sedikit langsung dibuka kan handphonenya. Nah, itu coba deh kamu mulai ngerem, mulai dari sekarang ya. Ngerem dalam artian tuh ada notif, udah biarin aja, tapi rasanya gatel kan kayak ya itu yang bisa kita atur mulai sekarang tuh ya. Kemudian yang kedua adalah coba untuk tahan berikan waktu sejenak agar kita tidak atau kita bilang detox, detox apa nih? Detox media digital gitu. Jadi dalam artian biasanya kamu bangun tidur melek mata langsung pegang handphone kan? Bener. Coba sekarang mulai sekarang bangun tidur lebih mindful gitu untuk tidak memegang handphone terlebih dahulu begitu. Ya. Yang ketiga, kamu bisa memilih dan memilah mana informasi yang bisa kamu terima dan mana informasi yang seperlunya saja kamu terima, seperti itu. Oke, mungkin sebelum penutupan nih Bu ya, apa nih pesan Ibu untuk para pemirsa atau para sobat Cikes di sini yang lagi berjuang melawan komentar jahat atau lingkungan digital yang tidak sehat? Ya, jadi pesan saya adalah kamu jadilah diri kamu sendiri ya, tidak perlu mendapatkan validasi dari orang lain seperti itu, karena apa yang orang lain katakan, apa orang lain pikirkan mengenai diri kamu, belum tentu itu adalah kamu atau itu adalah dirimu. Jadi, saringlah, terimalah informasi yang benar-benar kamu butuhkan dan tinggalkan informasi yang tidak kamu perlukan karena kamu masih punya banyak energi untuk mengerjakan hal lain yang lebih produktif di luar sana. Oke, sangat bermanfaat sekali ya. Nah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama Bu Sofi. Dari tadi kita juga sudah belajar terkait cyberbullying. Cyberbullying sendiri dampaknya tidak sepele. Dia bisa bikin seseorang down secara mental, bahkan kehilangan percaya diri. Tapi selalu ada jalan untuk bangkit nih Bu ya. Memulai dari obrolan sama orang terdekat, kemudian juga istirahat dari media sosial, dan belajar untuk mencintai diri sendiri atau self love. Nah, buat teman-teman sobat Sikes, ingat ya kata-kata kita punya kuasa. Jadi kalian harus menggunakan kuasa kalian di media sosial untuk menyebarkan energi positif bukan kebencian. Dan kalau kamu pernah jadi korban bullying, jangan takut karena kamu tidak sendirian. Ada orang, ada lembaga yang siap membantu kamu. Keep kind, stay positive, and take care of your mental health. Saya Nadifatul Solihah bersama narasumber dan tim Sikes pamit undur diri. Tetap saksikan program-program inspiratif dari Sikes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.